Adrian. Oke, Halo, Adrian. Halo, suaranya sudah kedengaran belum di sana, Adrian? udah Sudah boleh. kedengaran jelas ya? Oke, Hmm, Adrian. Gimana kabarnya sore hari ini, Adrian? baik-baik saja. Baik-baik saja. Udah makan siang belum tadi? Udah Udah. Baru aja sampai rumah atau udah dari tadi, Adrian? dari Dari tadi tadi. sih. Oke. Tadi hari ini ada mata pelajaran apa aja, Adrian? Ada ujian nggak? Udah. Nggak ada ujian. Mata pelajarannya kayak biasanya. Oke, Adrian. Hari ini kita akan melanjutkan ya. Agendanya melanjutkan progres minggu Oh lalu. iya, Iya, kita terakhir aku bikin apa itu, Adrian? Kenapa, kayak kenapa? namanya aku ngelanjutin bikin game shooternya bareng sama ayahku. Oke, Adrian lagi bikin yang game shooter itu, melanjutkan desain untuk Ya, game shooter. Oke, boleh, Adrian. Oke, ini ada Edsel. Kita sapa juga Edsel. Halo Edsel, selamat sore Edsel, selamat bergabung. Edsel, oke, thank you udah join awal nih Edsel. Gimana kabarnya sore hari ini Edsel? Sehat ya Edsel ya? Oke, mantap Edsel. Nah ini sudah ada Adrian. Oke, good. Sehat Kak, mantap. Ya Edsel, hari ini nanti kita agendanya melanjutkan project minggu lalu ya. Edsel sudah sampai mana progresnya? Nanti boleh dibuka lagi ya. Namanya game pingpong itu ya, Adrian dan Edsel. Kemudian agenda minggu depan nanti kita presentasi ya, Edsel dan juga Adrian dan teman-teman. Nanti kita ada graduation class gitu di minggu depan. Nah, hari saya ini. masih nggak ada itu. Kenapa, Adrian? Saya masih nggak ada itu. Malu banget aku. Yang idenya Adrian yang waktu itu sudah bagus, tinggal diperbaiki, ditambahkan modifikasi saja. Sudah bagus loh. Yang game shooter coba boleh di-share screen, Adrian. Kayak gimana progresnya? Eh, Coba. Boleh di-share screen, kita lihat. game shooternya. Iya, game shooternya. Coba kita buka, Adrian. Game shooternya yang waktu itu ya. Oke, ini ada Ken. Halo Ken, selamat sore Ken. Selamat Udah ada bergabung. belum? Oke. Gimana kabarnya, Ken? Coba aja. Baik-baik saja. Oke. Tadi kan hari ini ada les animasi lagi atau libur? Seharusnya ada les, tapi gara-gara saya masih diperbaiki, ya nggak bisa masuk gara-gara lagi. Oke, jadi belum bisa join kelas animasi ya. Oke, Iya. Ken. Untuk pembuatan animasinya ada kombinasi pakai AI juga nggak, Ken? Atau hanya menggunakan tools yang biasanya aja, nggak pakai AI? Pakai tools biasa. Oh, pakai tools biasa. Pinter. Berarti basic ya, dari basic belajar dari dasar sampai expert ya. Oke, mantap Ken. Nah, hari ini nanti kita akan lanjutin lagi nih untuk project Kok pingpong. Ken, waktu minggu lalu sudah sampai mana progresnya, Ken? Ada kendala nggak tentang game pingpong? bentar. Oke, boleh dibuka dulu ya, Ken, Edsel, dan Nemis. juga Adrian. Oh iya, ini punya Adrian udah muncul. Kita lihat dulu yuk, Ken, Edsel nih, punya Adrian sudah lihat, sudah di share screen ya. Kita lihat dulu. Oh, Oh, keren sekali Adrian. Ini ada background yang dibuat oleh ah, Adrian nih. keras banget, keras Wow, banget. oke. Coba Tuh. kita mainkan gamenya Adrian. Kok Sudah muncul belum? man, Oh, loading ini punya Adrian. Masih proses itu. sabar. Not responding. Ya, kita tunggu dulu. Python is not responding ya. Tunggu dulu aja. Nanti biasanya Ah, dia akan ak- memproses ulang kalau aku kita play tutup lagi. ini dulu bentar. Ya, boleh di close dulu tab yang berat-berat itu Adrian. Biar lebih ringan ya Aku processingnya. aku seharusnya tutup itu, malu Pak. Iya, coba kita play lagi. Oke. Masih Masih belum muncul? em, Oh, masih loading itu punya masih. Adrian. Sering-sering untuk loadingnya sering lama seperti ini nggak Adrian? Atau hanya Ini nggak hari normal. ini? Oke. Waktu itu sudah bisa jalan Adrian minggu lalu. Sudah ya? Hmm? Udah pernah bisa, Jalan jalan udah lancar jalan ya? tapi nggak ngekeras kayak gini. Hmm.
Atau mungkin karena sudah lama nggak dibuka, Adrian? Enggak, aku kayak Nggak juga. masih tetap. Aku Coba juga mau. kita cek lagi file-filenya. Barangkali ada yang kurang lengkap atau boleh di close lalu masuk ulang, Adrian ya. Enggak, kata aku sih Not enggak sih. responding. Soalnya itu Enggak. udah bisa. Oke. Yang jadi masalah itu nge-crash mulu. Crashnya ini karena device atau karena apa, Adrian? Biasanya kalau di tempat Miss itu crashnya sering kali karena terlalu banyak membuka tab kalau Miss. Kalau di tempat Adrian gimana? Biasanya karena apa Ah, kalau nge-crash? kurangan apa ah, grafik cardnya mungkin. Oke. Nah ini Ken Edsel ya, Aku boleh dibuka aku kirim juga. lewat aku apa pakai recording aja deh. Boleh, 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 Adrian. Boleh kita lihat recordingnya. Oke, ini ada Jeremy. Kita sapa juga Jeremy. Halo, Jeremy. Selamat sore, Jeremy. Halo Bang Nis, Oke, gimana kabarnya Jeremy sore hari ini? baik Nis. Baik, sehat ya, Jeremy. Iya Miss. Oke. Tadi makan siang belum, Jeremy? Udah, Udah. Tadi sampai rumah jam berapa, Jeremy? Baru aja atau dari tadi? udah dari tadi jam Oh, 2. dari tadi jam 2 siang ya. Oke, ya Jeremy, thank you udah join kelas awal waktu nih. Ya, jadi nanti hari ini agenda kita melanjutkan project game pingpong ya, Jeremy, Ken, Edsel, dan juga Adrian. Tadi sudah diawali dengan Adrian ya, project Adrian. Itu tentang game shooter yang waktu itu Saya pernah udah kirim teman-teman buat. Oke, coba ini Adrian sudah kirim di mana Adrian? WhatsApp. Ah, Miss gak buka WhatsApp di laptop. Adrian boleh kirimkan di direct message ya. Tolong dikirimkan di direct message Oh, di chat private Zoom. chat Iya, di di chat Zoom. Zoom. Alamak. Boleh. Miss Gimana nggak lagi nih? buka WhatsApp soalnya. Nanti daripada lama. Oke, Sebentar, aku coba. nggak tahu caranya nih. Oh, ini caranya. Jadi bisa klik di bagian chat bawah di bagian Zoom. Itu ada chat atau obrolan. Nah, kita klik di sana tuh. Kemudian klik di bagian new chat. Nah, nanti di sebelah kanan itu ada new chat. Adrian bisa klik di sana. Ada namanya Miss, bisa diklik aja. Coba dulu ya Adrian ya. Oke, ini ada Bisa di Izan. copy nggak? Kita sapa juga Izan. Halo, halo Izan. Selamat sore Izan. Selamat bergabung. Gimana kabarnya Izan sore hari ini? Copy bisa nggak ya? Sehat Izan? Alhamdulillah baik. Oke, good Izan. Mantap. Ya, Izan. Di Oh, sini sudah ada Jeremy, Ken, Edsel, dan juga Adrian. Kita mau lanjutin project tentang pingpong ya. alam. Izan boleh dibuka lagi. Kita review lagi game pingpong yang waktu itu pernah kita buat ya. Nanti kita lanjutkan lagi untuk codingan dan juga desainnya ya. Oke, nah Adrian bagaimana? Apakah ada kendala untuk Hmm. Adrian? Sudah bisa belum kirim di direct message? Whoops, aku meeting grup chat. Oh, coba ya diklik di bagian. Oh, boleh, boleh. Di sini. Oh, udah ada WhatsApp video. Oke, kita lihat. Atau mau di-share screen, Adrian? Share screen dari videonya. Disambari Miss lagi download file videonya ya. Karena agak besar ya, Adrian. 14 Ah, gigabyte. perasaan nggak gede dah. Loadingnya punya Miss lama nih berarti. Nih, Internetnya. udah Oke, share screen. coba kita play. Oke. Nah, ini kode programnya sudah tidak ada error ya, berarti sudah bisa dijalankan ini kalau sudah bisa muncul jendelanya. Oh iya, aku lupa Wow, bulatnya. oke keren ini. Punya Adrian sudah bisa jalan ya gamenya. Bagus, Adrian. Skornya aku tingkatin jadi 200. Oh, jadi 200. Jadi biar main gamenya lebih lama ya. Oke, good. Kemudian kalau missnya berapa, Adrian? Missnya? Eh, aku lagi nyari, Mm-mm, aku mau planning 3. Eh, mm-mm. 3 emang 3 sih. 3. Oh, 3, misinya 3. Missnya ada Eh, 3. Oke. Coba kita lihat. Oh iya, ini udah bisa ya, jalan ya. Ada balet yang bisa muncul. Ketika balet bertabrakan dengan enemy, maka enemy-nya akan menghilang satu persatu. Oke, good. yang Ini aku menggunakan... yang Mm, aku lagi cari itu biar pesawatnya itu geraknya itu lebih cepat. Soalnya Oke, supaya... masih terasa Ah, terasa ini lama. supaya lebih cepat gerakan kanan kirinya itu ya. Berarti Ya. pikselnya yang ditambah.
Langkah pikselnya nanti boleh ditambah, Adrian. Boleh dicari lagi, Adrian. Bagian mana dah? Nah, itu di bagian pergerakan pesawat. Jadi di bagian kelas untuk player. Nah, dicari dulu di sana, Adrian. Kok ini merah sih? Oke, itu nanti boleh cari lagi ya, Adrian ya. Berarti sudah bisa jalan, tapi masih perlu modifikasi gitu ya, Adrian. Oke, nanti Iya. setelah pembuatan game pingpong, Miss akan buka sesi konsultasi lagi ya. Oke, ya Adrian, Ken, kemudian Jeremy, Izan, dan juga Edsel ya. Miss akan mulai terlebih dahulu dari contoh project game pingpong ya. Nah, Miss akan share screen dulu nih teman-teman. Jadi minggu lalu kita sudah sedikit membahas tentang project yang terakhir teman-teman ya. Ini adalah game pingpong yang ditampilkan ada di layar Miss ya. Apakah sudah kelihatan game pingpongnya? Sudah? Yep. Ya, Yep. jadi game pingpong ini adalah game yang kita gunakan untuk ada pie game ya teman-teman ya. Yang di sini ada yang digunakan adalah pie game. Jadi yang teman-teman siapkan itu sama mirip seperti pada pembuatan project sebelumnya pada game shooter ya. Ada pie game, kemudian ada kelas yang kita buat. Di sana ada beberapa kelas ya. Disiapkan kelas game sprite, kemudian di dalam game sprite terdapat definition. Nah, di sini ada definition ya. Ada definition init, kemudian reset ya. Kemudian setelah reset kemudian ada class player. Nah, ini gunanya class player untuk apa nih? Siapa yang masih ingat? Coba. Class player. Waktu membuat project sebelumnya juga membuat class player ya, teman-teman ya. Setiap project game pasti ada class playernya nih. Player itu digunakan untuk menambahkan pemain utamanya. Jadi playernya siapa? Kalau di game shooter adalah pesawat. Jadi contohnya punya Adrian ada pesawatnya itu ya. Nah, dia adalah player. Kemudian kalau di project ini siapa yang jadi playernya? Nah, teman-teman di sini nanti ada raket ya. Kemarin sudah Miss tunjukkan sedikit animasinya ya untuk game untuk game pingpong itu. Nah, jadi nanti ada raket sebelah kanan dan kiri itu kita gunakan sebagai player. Jadi teman-teman bisa menggerakkan raketnya ke arah atas dan bawah secara fleksibel ya teman-teman ya, bergantian atas bawah yang kanan dan juga yang kiri. Nah, kemudian berikutnya di sana terdapat beberapa kode program yang kita perlukan ya, seperti untuk bergerak ke arah kiri ya, di sini ada left dan ada right. R itu untuk right ke kanan, kemudian L itu yang untuk left ke kiri, arah kiri, bukan ke kiri tapi ke raket sebelah kiri ya teman-teman ya, sorry. Jadi raket sebelah kanan dan kiri yang Miss maksud, coba Miss play dulu ya supaya teman-teman tahu hasilnya, maksudnya raket sebelah kanan kiri itu yang mana. Nah, ini teman-teman yang Miss maksud. Jadi di sini terdapat beberapa sprite ya, terutama untuk player. Jadi terdapat raket sebelah kiri dan juga raket sebelah kanan. Nah, selain itu, kita juga bisa menggerakkan raket-raket tersebut. Untuk raket sebelah kiri, ya, raket sebelah kiri kita bisa menggerakkan menggunakan tombol tertentu. Misalnya tombol huruf W dan huruf S. Kemudian untuk raket sebelah kanan kita bisa gerakan dengan tombol row atas dan bawah. Contohnya seperti itu. Ya. Nah, ini contoh untuk memainkannya teman-teman ya. Miss akan close lagi, kita play ulang. Kita coba play ulang. Oke, kita sudah bisa mulai menggerakkan raketnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini ada gerakan raketnya bisa kanan dan kiri, teman-teman. Nah, seperti itu. Dia akan kalah ketika bola tenis sudah melampaui ya sisi belakang raket. Jadi raketnya nih di sini ada dua ya. Karena yang kalah yang sebelah kiri, maka keterangannya player one lose ya. Jadi di sini dia player one, teman-teman. Kemudian ini ada player two gitu. Untuk penamaannya tergantung dari teman-teman customnya mau ini yang dua atau ini yang satu juga boleh. Tapi kalau di contoh yang Miss tampilkan ini player satu dan ini player dua. Nah, ini tergantung dari algoritma teman-teman ya dalam pembuatan penamaan projectnya gitu. Penamaan uh, file file gambarnya gitu. Oke, kemudian setelah itu kita juga perlu siapkan background ya. Di sini ada warna background ya, warna background, kemudian ada teks juga. Teksnya dia akan muncul ketika kita berhasil memainkan ya, menang atau kalah ya. Teman-teman bisa tampilkan kalau kalah tulisannya misalnya seperti ini. Kemudian ya, selain itu ada Jadi gerakan ini dari kemarin bola. kayak kita Jadi bagi bola bulanan ya. bola Oh, tenisnya ini kalau gerakannya bisnis. secara
Let's otomatis ya talk, teman-teman ya. please. Nanti belajar lagi gitu Oke, ya. Miss izin mute semuanya dulu ya teman-teman Iya, ya, emang iya. biar suaranya aman ya. Oke, kembali lagi. Ya, jadi di sini teman-teman tadi sudah sampai sprite bola ya. Bola tenis di sini bisa kita gerakan secara otomatis. Jadi teman-teman untuk gerakan bola tenis ini adalah otomatis by sistem gitu ya. Jadi teman-teman hanya bisa mengendalikan raket sebelah kiri dan sebelah kanan saja gitu. Jadi kita bisa langsung memainkan keduanya teman-teman ya. Kita gerakan pencet tombol W dan S untuk raket sebelah kiri dan tombol arah atas dan bawah untuk raket sebelah kanan. Nah, jadi caranya teman-teman memainkannya seperti itu. Ini contoh salah satunya. Kemudian setelah itu nanti kalau teman-teman mau lihat kode programnya ya, kita coba lihat dulu. Kita close ya. Nah, tadi teman-teman sudah membuat class player. Class player ini untuk menampilkan raket sebelah kiri dan kanan. Nah, ini muncul lagi nih. Oke, teman-teman. Untuk gamenya sudah muncul atau belum nih di layar teman-teman? Coba. Belum Kak, belum Kak. Belum. Oh, ini udah ada Denis ternyata. Ada Denis. Halo Denis. Selamat bergabung Denis. Sudah dari tadi atau baru saja Denis? Baru 2 menit 3 menit kali Oh, Kak. dari beberapa menit lalu. Oke, gimana kabarnya Denis? Sore hari ini? Aman, aman, aman Kak. Aman ya. Oke, sehat ya Denis ya. Ah, ini ada yang baru saja join juga nih. Coba ada siapa lagi ya? Kita sapa-sapa dulu. Ada Denis, kemudian ada Abbas. Halo Abbas. Selamat sore Abbas. Selamat bergabung Wah, Abbas. Gimana kabarnya? baik, alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah sehat ya Abbas ya. Thank you Abbas. Oke, good. Kemudian ada siapa lagi nih? Oh, ada Dilan. Kita sapa juga Dilan. Halo Dilan. Selamat sore Dilan. Selamat bergabung Dilan. Gimana kabarnya Dilan sore hari ini? Minggu lalu sepertinya Dilan belum bisa join kelas ya, tapi sudah dapat recordingnya ya. Kemarin Miss sudah kirimkan ke Mama untuk recordingnya itu membahas tentang game pingpong nih Dilan ya. Oke, coba kita lihat. Oh iya, tidak apa-apa Dilan. Oke, ini biar lebih seger ya karena udah selesai mandi ya. Oke Dilan, good. Iya, ini kita sudah sampai game baru. Nama gamenya adalah game pingpong Dilan ya. Kemudian minggu lalu kita sudah merancang untuk tampilan dari desain gamenya, kemudian membahas tentang planningnya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan lagi nih untuk pembuatan kode program seperti kelas ya, pembuatan kelas, kemudian pembuatan looping ya, yang sedang Miss tampilkan di layar ini ya. Nah, ini merupakan contoh proyeknya gitu. Oke, ternyata tadi tampilannya belum muncul ya. Jadi tadi Miss ternyata masih belum menampilkan seluruhnya. Oke, ya kita ulang dulu ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Coba kita play ulang. Nah, seperti ini teman-teman yang Miss maksud tadi, raket sebelah kanan dan kiri itu yang ini. Ternyata tadi sudah teman-teman ini ya belum muncul ya. Sekarang sudah kelihatan teman-teman Pygame window-nya sudah ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan ya ada Pygame yang kita hubungkan pada project ini. Kemudian kita bisa upload gambar untuk raket sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi ada sebelah kiri ini untuk raket satu misalnya. Kemudian ada yang sebelah kanan itu raket dua. Kemudian setelah itu teman-teman juga perlu siapkan gambar untuk bola tenisnya. Jadi bola pingpongnya ya, bola pingpongnya teman-teman bisa siapkan gambarnya juga. Nah, caranya upload gimana teman-teman? Caranya teman-teman bisa langsung aja dari sini ya, dari dokumen, teman-teman bisa langsung upload seperti itu. Tapi kalau masih belum bisa di drag and drop seperti ini nggak bisa ya. Kalau seperti ini tidak bisa muncul, maka caranya teman-teman bisa cari pada bagian lesson sebelumnya yang terdapat tampilan Python-nya. Jadi lesson tentang game project sebelumnya namanya game shooter ya. Nah, itu teman-teman bisa buka pada lesson 23 kalau nggak salah ya. Lesson 23 bisa diklik di sana. Oke, ini ada pertanyaan dari Kat. Dokumen untuk Oke, dokumen untuk sprite-nya dari mana lagi, Miss? Oh iya, untuk gambar sprite-nya ya. Untuk sprite-nya di sini tidak disediakan ya, Ken. Maka nanti Miss akan bantu kirimkan juga untuk contoh file gambar yang bisa digunakan oleh Ken dan teman-teman. Ataupun
boleh ya, Ken mau cari gambar sendiri dari internet juga bisa. Jadi untuk gambar tenis dan juga gambar raketnya tadi, kita bisa siapkan dari internet. Atau mau gambar sendiri pakai pixel art juga bisa, Ken ya. Nanti misalkan bantu kirim aja di sini. Teman-teman bisa lihat di chat Zoom. Misalkan bantu kirimkan filenya juga. Kalau teman-teman pengen pakai desain ya dari Miss juga boleh. Boleh dilihat di chat Zoom ya teman-teman ya. Ini Miss carikan dulu untuk filenya. Oke, ada dua file untuk raket dan juga tenis ball ya. Nah, kemudian setelah itu teman-teman bisa simpan ya, di-download, kemudian di-upload pada Algo Python teman-teman gitu. Cara uploadnya tadi apakah teman-teman masih terkendala? Boleh ditanyakan ya. Jadi cara uploadnya ada dua cara teman-teman. Yang pertama bisa dengan cara geser seperti ini, drag and drop ya, langsung ke kiri seperti itu. Atau kalau tidak bisa di drag and drop seperti tadi, caranya seperti ini nggak bisa, teman-teman bisa menggunakan cara yang kedua. Nah, cara yang kedua itu teman-teman perlu mencari lesson yang terdapat upload file seperti ini. Nah, ini contohnya Miss buka lesson ke-23. Nah, teman-teman sudah ada attack file seperti ini, langsung pilih aja filenya, tennis ball. Lalu kita open. Nah, ini cara untuk upload yang kedua, teman-teman. Jadi ada dua cara ya. Kalau drag and drop tidak bisa, teman-teman bisa gunakan fitur untuk upload secara manual seperti ini dari Algo Python algoritmikanya gitu. Tapi kalau mau drag and drop sudah muncul teman-teman ya. Kalau drag and drop dan sudah muncul, tidak perlu untuk upload dari sini gitu. Jadi bisa dengan dua cara teman-teman. Oke, itu ya. Kemudian setelah berhasil terupload, teman-teman bisa cek di sebelah kiri, nanti akan muncul ya untuk file yang sudah teman-teman siapkan, yang sudah diupload tadi. Ada tennisball.png. Nah, ini merupakan file yang berhasil kita upload. Dia akan muncul di sini. Kita klik aja, tennisball. Nah, teman-teman bisa cek, oh ternyata tennisball isinya gambar seperti ini gitu ya. Kemudian ada lagi gambar raket. Nah, kita klik. Oh, gambar raketnya ternyata seperti ini gitu ya. Sudah muncul. Nah, teman-teman bisa langsung gunakan ya nama filenya sesuai dengan yang ada di sini. Contohnya raket.png. Maka teman-teman bisa langsung, nah ini masukkan di sini. Ada raket.png, kemudian ada tennisball.png, kemudian ada player, loose ini teman-teman, ini adalah string ya. Jadi teman-teman perlu menambahkan tanda petik seperti ini. Jadi ketika ada yang kalah ya, stringnya bisa ditambahkan. Contohnya ada player one loose, player two loose gitu. Jadi ada dua jenis ya. Di sini loose-nya ada dua jenis. Ketika raket sebelah kiri yang kalah atau raket sebelah kanan yang kalah. Jadi teman-teman bisa tuliskan pada variabel loose one dan loose two di sini. Kemudian setelah kita siapkan file-file name-nya, ya, setelah membuat jendela, teman-teman juga bisa ganti warna background-nya, ya. Jadi untuk warna background-nya menggunakan color RGB calculator. Masih ingat ya, waktu itu sudah pernah membuat desain, teman-teman bisa menggunakan color RGB calculator yang ada di Google ya, teman-teman tinggal buka aja di Google, namanya kalkulator palette RGB. Nanti bisa muncul tiga angka ini bisa di custom. Contohnya ini warna biru muda. Ya, warna biru muda ini terdiri dari tiga angka, ada 200,255,255. Tapi kalau mau ganti warna backgroundnya yang lebih cerah atau mau diganti yang lebih kalem, teman-teman bisa cari-cari lagi untuk warna backgroundnya. Nah, bisa cari di Google, coba misalkan eh, kasih tutorialnya juga. Oke, jadi teman-teman tinggal search aja di Google, ketik kalkulator palette RGB. Ya, palette RGB. Nah, jadi untuk mewarnai teman-teman bisa gunakan RGB kalkulator ya. Jadi kalau terdiri dari tiga angka. Oke, dia sedang loading seperti ini. Nah, ini udah muncul. Kita menggunakan W3 Schools, teman-teman. Ini sudah pernah kita gunakan ya, sering kali kita gunakan. Misalkan bantu kirimkan linknya juga di chat Zoom. Bisa dilihat di chat Zoom, teman-teman. Itu ada link yang Miss kirimkan untuk color RGB-nya. Ya, oke.
Oh iya, ini Dilan juga dapat informasi dari Dilan nih. Ternyata di colors.co juga bagus buat pelet. Oh, oke, mantap Dilan. Boleh tuh. Colors.co boleh diakses juga teman-teman ya. Kita coba cari juga nih. Kata Dilan ada rekomendasi colors.co juga bagus nih. Boleh banget ya, teman-teman bisa lihat juga di colors.co. Oke, masih loading ya. Kita tunggu dulu. Nah ini dapat RGB dan hex kalau nggak salah. Oh ada dua jenis ya. Ada yang RGB, ada yang hex juga. Oke, jadi ada beragam ya teman-teman. Nah ini dari Dilan ada rekomendasi namanya colors.co. Ini coba Miss kirimkan linknya juga ya. Miss bantu kirimkan juga. Nih teman-teman nanti kalau mau explore tentang warna background bisa menggunakan Beatrice School ataupun colors.co. Ini dua website ini uh, dapat kita gunakan untuk mencari warna ya, palette untuk desain teman-teman gitu. Ya agak loading ya, prosesnya agak lama. Tunggu dulu. Nah, ini teman-teman bisa accept all cookies atau manage cookies ya. Biasanya miss accept dulu biar bisa masuk teman-teman. Oke, kita close. Teman-teman bisa explore. Di sini banyak sekali ada generator juga ya. Ternyata ada AI-nya juga. Nah, ini bagus nih Dilan. Nanti teman-teman kalau mau pakai yang uh, color.co bisa kita di sini ada keterangan apa nih? Oke. Ini baru ini oh ini Bu Rikma juga Rikma aku UX designer bisa juga nih pakai colors.co. Oh ini Dilan. Oh alah Hex doang ternyata kayaknya dulu bisa RGB. Oh dulu bisa RGB tapi sekarang udah lama udah diupdate mungkin ya. Jadi hanya khusus Hex mungkin. Oke, nggak apa-apa. Nah, kalau buat yang RGB berarti kita pakai yang Beatrice Schools tadi ya. Teman-teman bisa pakai yang Beatrice Schools. Coba kita buka Beatrice Schools. Kita ke salah satu ya teman-teman ya biar nggak berat. Ini kayaknya tabnya agak berat. Oh, ada di setting. Yang tiga. Oh, oke, yang tiga di tengah. Tiga titik di tengah. Oke. Jadi harus bisa harus disetting dulu ya biar muncul RGB-nya. Oke, boleh tuh Dylan nanti boleh digunakan ya teman-teman yang colors.co tadi atau menggunakan Beatrice School ini juga bisa. Nah, ini lebih mudah kalau teman-teman sudah sering pakai Beatrice School, bisa digeser-geser ini ya, seperti biasanya. Jadi teman-teman bisa geser warna merah, warna biru, dan hijaunya. Ini contohnya seperti yang lain. Silahkan bisa explore untuknya. Warna yang lebih gelap, ini bisa diraja. Oh, unresponsive. Nah, ini kayaknya terus juga ini. Oke, kita ya, Miss. Ini cuma ambil doang, Miss yang nge-lag ya. Punya Miss juga nge-lag, Adrian. Di podcast juga. Punya Miss tapi agak nge-lag. Kita tunggu dulu. Oke, karena Miss buka Python tadi ya, belum Miss close juga ini. Miss close dulu, terlalu banyak tab yang Miss buka ini. Oke, ini sudah lancar lagi ya. Tadi videonya agak nge-lag, betul Adrian. Di punya Adrian dan teman-teman semuanya agak nge-lag juga ya, karena di tempat Miss tadi nge-lag. Karena Miss lagi proses running program, tapi Miss buka tab lainnya juga. Nah, mungkin punya Adrian sama case-nya seperti punya Miss tadi. Jadi nge-crash-nya itu karena beberapa tab langsung kita buka. Ya, oke. Di sini juga like video mesti ya. Oke, Dilan. Di tempat Dilan tadi juga nge-lag ya. Oke, sekarang sudah aman lagi ya, Dilan.
Adrian dan teman-teman. Nah, ini dia. Jadi tadi teman-teman bisa akses aja Waitress School, caranya bisa digeser-geser ya. Tadi sudah Miss coba tapi masih belum bisa dibuka utuh ya karena tadi unresponsive keterangannya seperti itu. Nah, itu biasanya problemnya karena terlalu banyak proses ya. Karena Miss tadi lagi buka ini masih belum di close ya window-nya. Kemudian ada beberapa Zoom ya, ada aplikasi Zoom, kemudian yang lain-lain ini juga Miss sedang buka. Jadi dia prosesnya agak berat gitu. Dan tergantung dari device juga ya. Setiap device itu memiliki kapasitas beda-beda. Kalau di tempat teman-teman yang lebih besar kapasitasnya ya, sampai berapa tera gitu, ya, itu pasti lancar banget. Ini kalau punya Miss nggak sampai tera teman-teman ya, cuman beberapa giga aja. Oke, kita lanjut lagi berikutnya. Nah, di sini teman-teman kita kembali lagi ke desain. Tadi teman-teman bisa ganti warna background ya. Setelah mengganti warna background, teman-teman juga bisa custom untuk warna teksnya. Jadi bisa di-explore nanti teman-teman kalau mau tambahkan yang lebih bagus lagi boleh juga. Ini dari segi modifikasinya teman-teman sebenarnya Miss bebaskan ya. Kalau teman-teman ingin memodifikasi algoritmanya juga boleh ya. Kalau teman-teman sudah canggih ya, sudah paham betul dengan kode program yang Miss sampaikan nantinya, boleh dimodifikasi dari segi kode program. Atau teman-teman juga bisa meminta diskusi dengan AI ya. Karena kita sudah zamannya AI ya, teman-teman ya. Jadi bisa sambil dibuka AI-nya, boleh teman-teman gunakan kode program referensi dari Miss kemudian kita diskusi dengan AI untuk menambahkan fitur-fitur tambahan. Misalnya, ketika teman-teman ingin membuat tambahan modifikasi desain bisa seperti background, kalau backgroundnya mau dikasih foto ya, itu juga boleh banget seperti pada game sebelumnya, game shooter ya. Kalau teman-teman langsung mau membuat kode programnya, kalau sudah paham boleh juga gitu. Jadi silahkan teman-teman modifikasi dari desain boleh, algoritmanya juga boleh. Ya, algoritma itu maksudnya apa? Algoritma itu adalah aturan permainan gamenya. Nah, di sini teman-teman bisa tentukan dia akan kalah ketika apa, dia akan menang ketika apa. Nah, tadi contohnya seperti itu. Kemudian untuk gerakannya, tombol yang kita gunakan juga tidak harus tombol huruf W, S, kemudian ada tombol ke arah atas dan bawah, tidak harus itu. Jadi teman-teman bisa modifikasi juga kalau mau menggunakan tombol-tombol lainnya. Ya, jadi teman-teman bebas untuk memodifikasi karena ini gamenya teman-teman gitu. Oke, kalau sudah kita lihat lagi ke kode program di samping kiri, di sini sudah ada kode referensi dari Miss ya. Nanti teman-teman Miss akan bantu share juga. Kemudian seperti biasanya, Miss nanti akan berikan beberapa eh, kode program yang masih perlu teman-teman lengkapi gitu ya, seperti biasanya supaya tujuannya teman-teman memahami kode program yang Miss berikan gitu. Oke, contohnya tadi ketika kita sudah menampilkan gambar ya, di sini ada raket, kemudian ada tenis ball, lalu dilanjutkan dengan pembuatan font ya, fontnya di sini none teman-teman. Kalau none itu maksudnya adalah default ya, dia by default. Kalau teman-teman mau menggunakan fontnya selain by default juga boleh. Nah, ini contohnya seperti itu. Kemudian ada speed X dan speed Y. Ini gunanya adalah dia sebagai variabel kecepatan, teman-teman ya. Kita simpan speed X dan speed Y. Kecepatannya berapa? Oh, 3 di sini ya. Kita gunakan 3. Nanti kalau tadi teman-teman ya, seperti Adrian tuh. Adrian pada game sebelumnya kecepatannya mau ditambah gitu ya, gerakannya sepertinya terlalu lambat. Nah, boleh dicek lagi ya, Adrian, pada variabel kecepatan gitu. Oke, lanjut lagi ya. Jadi di sini ada looping. Setelah kita buat kelas, kita lanjut pada while ya. While ini adalah looping yang kita gunakan secara berulang-ulang. Jadi kalau teman-teman mau gamenya supaya bisa kita mainkan berkali-kali ya, kita gunakan looping while. Nah, gitu. Jadi dia tidak terbatas ya looping while itu. Oke, kemudian kita lihat di sini isi dari looping while ada apa saja. Teman-teman bisa lihat di sini ada for i in event.get, if i type sama dengan quit. Nah, ini gunanya untuk apa? Siapa yang masih ingat? Coba. Kalau ada kode program seperti ini gunanya buat apa ini? Ada keywordnya quit. Jadi teman-teman, ya kalau ketemu kode program seperti ini gunanya untuk close. Jadi teman-teman hanya akan close ketika teman-teman berhasil klik tanda silang tadi. Nah, contohnya seperti ini. Dia akan tertutup hanya jika teman-teman klik tanda silang pada pojok kiri atas itu atau pojok kanan atas ya kalau di Windows. Nah, teman-teman bisa cari nanti tombol silangnya.
Kemudian dicoba di close. Apakah sudah berhasil tertutup pintunya? Nah, berarti kalau sudah berhasil, berarti dia sudah jalan teman-teman ya kode programnya. Kemudian di sini ada if finish ya, not true, maka kita akan gunakan window, raket, dan juga bola. Nah, teman-teman, di sini kita gunakan ada update L, update R, ini merupakan gerakan dari raket sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, kita scrolling lagi ke atas kalau teman-teman bingung ya. Bisa dicari lagi fungsi namanya update R dan juga update L. Nah, ini jadi untuk R itu yang right, yang kanan, L itu yang kiri gitu. Jadi untuk gerakannya kita bisa gunakan key up dan key down ya, tombol ke arah atas dan bawah atau tombol huruf B dan huruf S. Nah, kalau mau diganti tombol lainnya juga boleh ya, nggak harus tombol huruf B dan S. Ini mungkin hanya karena kita terbiasa kalau main game pakai huruf-huruf itu ya, maka kita gunakan seperti itu boleh teman-teman. Oke, next berikutnya di sini ada if sprite, collect rect. Nah, ini teman-teman. Ini Miss beberapa poin Miss berikan keterangan ya, walaupun dalam bahasa Inggris ini teman-teman bisa pelajari lagi ya. Kalau mau ditambahkan hashtag-hashtag, kalau teman-teman sudah dapat kode preferensinya, kita tambahkan hashtag-hashtag supaya teman-teman lebih memahami, boleh banget ya. Silahkan teman-teman bisa ditambahkan hashtag-hashtag gitu. Ya, hashtagnya yang lebih detail gitu boleh banget. Jadi keterangannya, teman-teman bisa tambahkan keterangan dengan bahasa teman-teman sendiri yang mudah untuk dipahami teman-teman gitu. Karena suatu saat nanti kalau kita mau buka lagi ya, kita mau buka kode referensinya lagi supaya teman-teman paham. Oh ini maksudnya buat ini, oh ini maksudnya buat ini gitu. Ya teman-teman bisa dipelajari terlebih dahulu. Ya contohnya tadi seperti ini. Nah ini if the ball reach the screen edge. Nah ini kita akan tambahkan ya. Ketika algoritmanya ini ada beberapa condition teman-teman di sini. Jadi ada conditionnya itu ketika adanya tabrakan ya bola dengan samping sisi kanan atas, kanan kiri bawah. Nah ini teman-teman. Jadi ada condition-conditionnya. Ketika bolanya menyentuh area bawah ya, bawah maka dia akan memantul. Tapi kalau dia menyentuh area kanan kiri belakang raket, maka dia akan kalah, playernya akan kalah seperti itu. Jadi ketika bersentuhan ya dengan dinding yang berbeda, hasilnya juga akan berbeda. Maka teman-teman perlu membuat condition. Biasanya kita gunakan if else gitu ya. Condition if, if else gitu. Kalau di sini kita pakai if teman-teman ya. Contohnya pakai if nih. Jadi ada beberapa condition yang Miss tuliskan di sini. Teman-teman bisa tambahkan conditionnya. Setelah ditambahkan condition, kita jangan lupa akhiri dengan kode referensi untuk update. Nah, ini FPS itu terkait dengan seberapa smooth gerakan dari tiap gambarnya. Gitu. Semakin tinggi FPS, semakin bagus gerakannya. Semakin smooth gitu. Oke, dari kode referensi ini ada yang mau dibahas lagi nggak teman-teman? Ditanyakan lagi boleh teman-teman. Coba kita lihat chat Zoom. Miss boleh kasih referensi saya bingung mau taruh apa lagi? Oke, boleh kan ya. Misalkan bantu untuk kirimkan ya untuk file Python-nya ya. Oke. Kemudian setelah itu teman-teman silahkan disiapkan juga untuk file PPT-nya. Jadi nanti setelah ini agendanya kita persiapan untuk bikin PPT ya. Karena minggu depan teman-teman sudah graduation ya, presentasi itu. Gak kerasa banget tiba-tiba besok udah graduation teman-teman ya graduation, kemudian nanti lanjut ke kelas Python Pro 2. Oke, Denis, halo Denis, boleh disampaikan? Kak mau nanya penasaran dong nih Kak. Boleh, Kan boleh Denis. di situ jelasin kalau di barisan antara 20 sampai 30-an lah kan tuh ada bahwa pergerakan psikis kita kan. Nah itu Ya, ngaruhnya Windows height-nya itu ngaruh kemana ya Kak? Kan height itu ketinggian ya. oke. Ketinggian tuh ngaruhnya kemana ya Kak? Windows Hack, bentar. Yang mana itu? Di baris ke Eh, tiga puluh Contohnya delapan, baris 31 tuh. tiga puluh Kan satu. ada Oke, kita lihat. Windows Oke, Win Hack minus 80 gitu ya. Oh, yang ini yang dimaksud sama Denis ini. Mm-mm. Oke, ya Denis. Jadi untuk condition yang atas dulu ya, Miss bahas yang atas dulu ya Denis ya. Setelah itu bahas yang Ya, bawah. Kak. Oke, ya, thank you Denis. Ya teman-teman, ini perlu kita pelajari lebih detail lagi ya, seperti yang ditanyakan oleh Denis nih. Good question Denis. Jadi ketika teman-teman ingin membuat sebuah gerakan pada player ya, karena playernya di sini adalah sebuah raket. Raketnya ada dua, raketnya ada yang right ya, kanan dan juga yang left. L itu untuk kiri. Kemudian setelah kita buat ya ada raket kanan dan kiri, teman-teman juga perlu tentukan
movement-nya, perpindahannya. Nah, untuk perpindahan ini kita bisa menggunakan tombol. Kita akan gunakan ada key up dan key down untuk menggerakkan right ya. Jadi raket sebelah kanan kita gunakan up and down. Nah, setelah itu up and down kita definisikan juga. Nah, if case key up and self rectangle lebih dari 5, nah ini nih. Jadi ada sebuah algoritmanya. Jadi algoritmanya nih logikanya ya, logika untuk gerak ke atasnya gitu. Maka dia akan ya bergerak ke arah atas. Nah, Y ini berkaitan X dan Y ini berkaitan dengan titik koordinat. Kalau teman-teman masih ingat dengan titik koordinat X dan Y ya, Kartesius, itu ada X yang di sebelah kanan kiri ya. Itu ada X. Kalau di samping kanan dia positif, di atas dia positif ya. Kalau di bawah dia negatif, di sebelah kiri negatif. Jadi kalau yang horizontal dia itu X, yang vertikal itu titik koordinat garis Y gitu ya, Kartesius. Teman-teman perlu ingat-ingat lagi tentang Kartesius. Jadi kalau ketemu X, Y, itu ini di sini terkait dengan titik koordinat gitu. Jadi posisi dari gambar raketnya gitu ya. Apakah di titik koordinat berapa? Misalnya ada di posisi 5,0, berarti ada di sini contohnya. Ya, raketnya ada di sini. Yang satunya negatif 5,0. Nah, jadi raketnya ada di samping kanan kiri seperti ini contohnya. Oke, ini hanya contoh tentang titik koordinat saja. Kemudian, bentar ini ada chat rame sekali ini apa ini? Oh, ada garis miring gitu ya. Kirain ada chat tadi. Oke, kita lanjut lagi. Sorry, teman-teman. Oke, berikutnya setelah itu kita membahas tentang Cartesius ya, tadi pertanyaan Dennis nih. If key up and self rectangle Y lebih dari 5 ya, maka self rectangle Y minus sama dengan self dot speed. Nah, speed ini terkait dengan kecepatannya. Dia akan bergerak ke arah atas dengan kecepatan tertentu yang kita tentukan. Nah, kemudian kalau key down, kita klik tombol ke arah bawah, maka ya, raket sebelah kanan dia akan bergerak ke arah bawah. Nah, bagaimana supaya raketnya bisa bergerak ke arah bawah? Nah, kalau di programnya seperti ini, teman-teman. Ya, coba Miss delete dulu ya, terlalu banyak coretan. Nah, jadi kalau supaya raketnya sebelah kanan bisa bergerak ke arah bawah, maka teman-teman perlu ketik kodenya seperti ini. Coba kita lihat. If keys key down and self dot rectangle Y kurang dari ya win height. Win height ini adalah tinggi dari window ya. Kalau teman-teman tahu win height itu yang mana? Coba misalkan perlihatkan lagi win height itu yang mana. Jadi win height itu merupakan tinggi dari jendelanya. Nah, ini dia. Nah, yang Miss kasih tanda warna pink ini merupakan win height ya, Dennis. Ini tadi yang ditanyakan oleh Dennis. Ini adalah win height. Jadi tinggi dari window-nya teman-teman bisa buat dalam satuan pixel. Jadi untuk tinggi dan juga lebar. Nah, ya, ini teman-teman perlu tentukan juga lebar dan tinggi window. Ya, karena kalau sudah ditentukan ini tidak bisa kita perbesar atau perkecil ya, teman-teman ya. Tuh, nih. Jadi Miss mau perbesar nggak bisa, mau perkecil juga nggak bisa. Karena windownya sudah kita tentukan, paten ya, untuk ukuran bin height dan juga lebarnya berapa. Nah, teman-teman bisa lihat, kalau pengen tahu ukurannya, ada di bagian bawah, teman-teman. Nah, ini dia. Kita minimize dulu saja ya, supaya nggak muncul terus. Nah, teman-teman, bisa dilihat di baris ke 37 dan 38. 37 dan 38 ini terdapat dua variabel, ada win width ya ini untuk lebar sebesar 600 pixel dan juga win height itu ada 500 pixel. Jadi ukurannya lebih tinggi lebarnya kalau di sini. Kalau teman-teman mau bikin custom juga boleh, nggak harus 600 kali 500 ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Kalau kita mau buat ukurannya 600 kali 500 pixel. Nah, ini terkait sama win height. Jadi win height dan juga win width teman-teman sudah tahu ya perbedaannya ya. Kalau sudah tahu, lanjut lagi ke sini. Ya, if keys key down, ya, ketika kita klik tombol ke arah bawah, nah ini self rec Y kurang dari win height dikurangi 80. Kenapa 80? Nah ini, kalau kita akan gerakkan ke bawah, ini untuk menentukan gerakannya, perpindahannya itu berapa pixel, Dennis. Nah, jadi kalau mau dibuat lebih banyak lagi, ya, boleh dicoba dulu. Kalau kita gerakinnya, misalnya di sini 100 gitu, boleh ya, kita kasih angka 100, kita lihat perbedaannya. Maka gerakannya, perpindahannya juga akan makin
besar pikselnya gitu. Jadi kecepatannya juga akan bertambah gitu ketika teman-teman ganti angka yang ada di sini. Nah, ini contohnya. Kita coba play lagi ya. Ini kita close dulu, kemudian teman-teman play. Nanti hasilnya akan sedikit berbeda, tapi tidak terlalu terasa perbedaannya. Kenapa? Karena selisih perbedaan pikselnya tadi tidak terlalu jauh. Ya, dari yang semula 80 kita ganti menjadi 100. Nah, ini teman-teman bisa gerakkan dengan ke arah kanan, arah atas dan bawah dari masing-masing raket. Nah, seperti itu Denis. Jadi 80 di sini hubungannya dengan win height adalah untuk menentukan seberapa besar perpindahannya. Seperti itu, Denis. Contohnya untuk gerak ke arah bawah. Oke, Denis bisa diterima? Ngerti banget Kak. Makasih banyak. Oke, mantap Denis ya. Jadi perbedaannya itu ya, kalau teman-teman mau ganti angkanya sebenarnya nggak harus 80, nggak harus 100 gitu. Kalau mau diganti yang lebih cepat lagi, mau diganti angka 120, 150 boleh juga gitu. Nah, ini perlu disesuaikan juga dengan ukuran window dan juga win height. Kalau ukuran windownya cuma 100 ya kita jangan kasih 100 di sini. Tapi karena ukuran win height dan juga window width-nya 600 dan 500, maka kita bisa tulis 100 atau 80 tadi gitu. Jadi tergantung juga dengan ukuran window-nya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Selain dari pertanyaan Denis nih, siapa lagi yang mau bertanya? Boleh banget teman-teman. This open question ya, yang mau bertanya. Siapa yang lagi? Coba boleh ditanyakan nih, Miss Tunggu. Ada Dilan, Izan, Esel, Jeremy. Izan, Edsel, Jeremy, Eken ya. Kemudian ada Adrian, Abbas, Denis tuh. Ada yang mau bertanya lagi nggak sama Kak Oksa? Coba. Ada teman-teman? Belum ada? Bukan nanya sih Oke. Kak, lebih ke Ya boleh. tambahan doang. Kalau Boleh, boleh. misalnya memang melebihi Windows Weight yang semaksimal mungkin, apa yang bakal terjadi Kak? Kalau kita ubah ukuran ini ya, angkanya tadi maksimal seperti window-nya. Yang terjadi maka kalau secara logika, dia tidak bisa langsung berpindah seperti itu. Jadi kenapa? Karena pikselnya sama. Ya. Jadi kalau kita coba, boleh Denis boleh dicoba. Kita coba ya, Denis ya. Karena win width-nya, win height-nya 500 ya. Coba kita ganti jadi 500. Seperti ini, Denis. Coba ya. Penasaran juga nih. Oke, kita coba dulu. Nah, nggak bisa. Oh, bisa. Bisa gerak-gerak tapi nggak terlalu cepat ya. Kalau Miss perhatikan nih tadi. Bisa gerak tapi batas maksimalnya nggak berbeda dengan kita tulis 100 tadi, Denis. Gitu. Hmm. Boleh dicoba lagi ya. Nah, dia masih bisa bergerak. Kenapa? Karena ukuran raketnya itu tidak terlalu besar, nggak terlalu apa ya, panjang gitu ya. Panjangnya nggak seukuran lebar dan tinggi dari win height dan juga win width tadi gitu. Oke. Ada lagi Denis? Dari Denis atau teman-teman yang lain coba. Kalau WinHack dibikin lebih besar dari resolusi monitor gimana Kak? WinHack boleh, boleh Dilan. Dilan mau coba WinHack-nya mau dibuat. Oh bentar, monitor yang dimaksud itu monitornya Dilan gitu ya. Coba, mau dicoba dulu, boleh Dilan. Ya, misalnya untuk WinHack dan WinWidth-nya mau diganti berapa Dilan? Kita mau eksperimen nih, bebas teman-teman mau eksperimen ya, boleh. Berapa nih rekomendasi dari Dilan? Kira-kira resolusi dari monitornya Kak Uksa berapa ya Dilan? Kita coba ganti jadi kalau 600 itu tadi ukurannya segitu nih. Berarti berapa kali lipatnya nih? Coba kita lihat lagi ukuran dari jendelanya. Nah, seperti ini. Kalau segini itu dia layer tingginya height-nya adalah 500. Mungkin kita buat 1000 kali ya. Ini tidak ada sampai 1000 nih. Oke, kita coba dulu. Win height-nya 1000. Kemudian untuk win width-nya berapa ini? Segini win width-nya 600. 600 tambah 600. 1200, 1500 nggak nyampe ya. Oke, coba kita kasih 1500. Oh, biasanya resolusi 1000 kali. Iya, coba dulu ya. Kalau di sini 1500 nih karena monitornya Miss kecil. 1500 untuk win width. Win width ya. Coba dulu kita lihat hasilnya.
seperti apa hasilnya. Kita close dulu, kemudian kita play lagi. Nah, ini dia. Full, full screen. Full screen ya. Tuh, seperti ini. Kalau kita buat lebih sepertinya masih bisa ya. Coba kita buat lebih dari ini. Full screen. Kalau kita buat lebih besar deh, 2000 ya teman-teman ya, yang besar sekalian. 2000 dan 2000. 2000 kali 2000. Nanti kelihatan kotaknya itu kepotong gitu nanti sepertinya ya. Kalau Miss dulu pernah coba nih, kalau saya pernah coba agak kepotong gitu desainnya yang kelihatan nggak full. Jadi kelihatan sebagian saja gitu. Coba kita play ulang. Ya, teman-teman bebas mau eksperimen sepertinya boleh ya. Tuh. Jadi dia kelihatan. Nah, dia bisa kelihatan tapi oke. Full screen seperti ini bisa nih di LAN ya. Karena yang kita mainkan hanya bagian raket ini saja. Tuh. Jadi walaupun kita buat full screen window-nya segitu, tapi karena ukuran untuk eh apa ini namanya? Posisi ya. Posisi titik koordinat untuk gambar raketnya kita sudah tentukan di sini, maka dia tetap muncul gitu. Jadi tidak memengaruhi gamesnya ya, dia tetap bisa kelihatan gitu, Dilan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, Dilan dan teman-teman? Jadi bisa ya jawabannya. Biasanya resolusinya sekian, nah itu bisa. Dia bisa tetap bisa dijalankan. Oke, nanti setelah ini teman-teman bebas untuk bereksperimen ya. Contohnya tadi kalau mau ganti resolusi atau mau ganti desain atau mau ganti angka-angka seperti Denis tadi ya. Kalau mau explore lagi lebih banyak lagi boleh banget ya. Nanti teman-teman Miss kasih contoh referensinya yang tadi, kemudian silahkan teman-teman bereksperimen. Nah, setelah kita mengerjakan ini, kalau sudah muncul semuanya, langkah berikutnya silahkan dibuka Canva, teman-teman dibuka Canva, kita buat desain untuk file PPT-nya. Ya, untuk desain PPT-nya kemarin sudah pernah Kak Usa kasih contohnya ya, teman-teman ya. Coba, misalkan Kak Usa akan carikan lagi linknya, kemudian silahkan teman-teman gunakan ya screenshot untuk menambahkan tampilan dari desain gamenya, kemudian ada sprite-nya, ada kode program. Kalau mau ditampilkan di PPT boleh banget ya. Ini masih loading, kita tunggu dulu. Sambil nunggu loading ya teman-teman, ini Kak Usa akan kirimkan contoh referensinya ya, file Python-nya sekalian. Kak Usa akan kirimkan di chat Zoom. Kemudian setelah itu nanti Kalsa juga akan lihat ya progres dari teman-teman gitu. Jadi setelah itu ada pingpong.py juga. Ini silahkan teman-teman lihat di chat Zoom. Ini sekalian Kalsa berikan. Silahkan disesuaikan ya teman-teman di custom dengan hal yang pengen teman-teman custom. Oke, sudah muncul ya. Lihat di chat Zoom itu ada pingpong.py. Itu adalah kode referensi dalam bentuk file Python yang Kalsa kirim. Nanti silakan teman-teman bisa dibuka, oke? Kemudian waktu itu sudah pernah Kausa buatkan kerangka dari desain presentasi teman-teman ya. Jadi minggu depan kita sudah presentasi nih teman-teman. Jadi disiapin sebaik mungkin ya supaya minggu depan bisa memaksimalkan untuk presentasinya sudah siap gitu. Biar lebih siap nih minggu depan langsung presentasi. Nanti untuk presentasinya kita random lagi ya, kita acak-acak lagi. Nanti yang sudah siap juga boleh, mau presentasi duluan juga boleh request gitu, oke? Nah, ini contoh untuk linknya nanti Kak Usa juga kirimkan di chat Zoom. Kemudian silahkan teman-teman ganti desainnya boleh ya, tidak harus pakai yang ini. Ini hanya contoh aja. Yang digunakan adalah eh, strukturnya, teman-teman ya. Jadi ada strukturnya, ada game shooter kalau di sini. Kemudian kalau game pingpong, jadi teman-teman juga perlu diganti ya. Jadi game pingpong itu terdiri dari sprite-nya apa saja. Nah, ini berbeda dengan game shooter ya. Teman-teman bisa berikan judul ya pada file yang pertama, itu slide pertama ada judul. Teman-teman bisa kasih judul. Oke, judul, project. Kemudian setelah itu ya teman-teman bisa tambahkan juga nama, kemudian desain ya, lalu ada misi game, teman-teman bisa tambahkan misi gamenya seperti apa, lalu ada sprite ya, aturan permainan, lalu ada sprite, kemudian boleh di-upload sprite, gambar-gambar sprite-nya, kemudian setelah itu ada lagi setelah sprite,
Nah, ini perlu ditambahkan kesimpulan ya. Kita perlu tambahkan kesimpulan. Nih, Kak usah kasih keterangan juga kesimpulan ini untuk mengakhiri ya presentasinya ditambahkan kesimpulan. Jadi cukup simpel untuk presentasinya teman-teman, nggak perlu yang panjang-panjang nggak apa-apa ya, biar lebih mudah. Nah, teman-teman bisa gunakan maksimal 10 slide, it's okay gitu ya. 5 slide boleh, 3 slide, 4 slide ya. Biasanya rata-rata 5 slide teman-teman ya, sampai kesimpulan dan juga penutup itu sampai 5 slide aja, it's okay, cukup ya. Oke, kalau sudah ini kau usah share juga contoh ini file PPT-nya, teman-teman bisa memilih untuk desainnya di sebelah kiri atas ini ya teman-teman ya. Jadi untuk desain teman-teman bisa pilih di sini. Kemudian kalau mau upload diklik di bagian upload atau menambahkan gambar ada di elements gitu. Oke, kalau saya kirimkan juga di chat Zoom bisa dilihat disimpan linknya teman-teman. Nanti kalau mau bikin ya kita gunakan file link yang kau saya kirimkan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nanti untuk presentasi minggu depan, kita bebas untuk memilih project yang mau dipresentasikan ya. Jadi teman-teman silahkan dibuat untuk file PPT ini bisa memilih apakah game pingpong, apakah game shooter, ataukah game maze game ya, atau labirin yang sudah pernah dibuat waktu itu. Boleh juga ya. Kemudian selain itu ada file untuk, oh ini ada aplikasi ya, aplikasi Easy Editor juga boleh atau dari aplikasi SmartNote juga bisa ya, teman-teman. Nah, silakan teman-teman mau menampilkan desain project yang mana boleh ditampilkan pada file PPT-nya gitu. Kemudian kalau sudah, jangan lupa ya di-share linknya, kemudian dikirimkan teman-teman ya di bagian file Algo Python itu sepertinya teman-teman sudah disediakan ya untuk mengirimkan linknya. Bisa diklik di algoritmika. Kemudian dibuka di lesson hari ini. Teman-teman bisa buka algoritmika lagi, kemudian dibuka lesson hari ini. Itu di lesson ke-31 atau 30 ya. Itu untuk tempat untuk mengumpulkan. Sepertinya di minggu lalu juga sudah ada itu untuk file yang bisa teman-teman submit di sana linknya gitu. Oke. Nah, itu dia. Itu untuk punya Miss sepertinya masih loading ya. Oke, udah muncul. Kita scrolling ke bawah, cari di lesson 31 atau 30 teman-teman. Yang terdapat file untuk submit ya. Jadi kita bisa submit linknya di sana. Oke, nah ini ada pingpong. Nah ini bisa. Sepertinya di lesson 30 ya waktu itu ya. Kita buka dulu. Kita cek di lesson 20, 30. Oke, kalau sudah kita lihat, nah ini teman-teman. Jadi jangan lupa kita lampirkan. Oh ya, setelah kita membuat file Python-nya, jangan lupa teman-teman disubmit ke GitHub ya, GitHub yang sudah pernah teman-teman buat. Silahkan disubmit, kemudian linknya dikopikan di sini. Ya, kita submit di sini. Caranya submit, teman-teman bisa copy linknya, kemudian dikumpulkan di sini, lalu diklik tanda plus, lalu diklik jawab. Nanti kalau sudah warna kuning, artinya dia sudah terkumpulkan ya, tersubmit. Kemudian kalau sudah lanjut ke nomor 2, di nomor 2 ini ada link untuk file presentasinya. Nah, kalau di sini kan hanya pingpong ya, ini tidak harus pingpong. Jadi Miss kasih fleksibilitas untuk teman-teman bisa mengumpulkan file presentasi dalam bentuk link tadi ya, link Canva dalam link PPT-nya juga boleh atau file PPT-nya ya teman-teman, file PPT-nya juga boleh kalau pakai Microsoft PowerPoint ya teman-teman, bebas untuk proyeknya bisa pakai Canva atau Microsoft PowerPoint juga boleh. Kemudian diupload di sini, diklik tanda plus, lalu kita pilih filenya dan diklik jawab. Nanti kalau sudah warna kuning sudah tersubmit teman-teman. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut untuk mengerjakan ya praktik untuk proyeknya? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak, teman-teman? Coba. Izan, Dylan, Esso, Jeremy, Ken, Dennis, Adrian, Abbas, ada, teman-teman? Belum ada. Kalau belum ada, Kak Usa akan stop share dulu, ya. Kemudian nanti silahkan teman-teman mulai untuk di share screen. Kak Usa akan lihat progresnya teman-teman satu persatu, oke? Ya, boleh di share screen dulu. Oke, ini sudah ada Adrian. Mantap nih, Adrian udah mulai. Oke, teman-teman, kita share screen lagi semuanya yuk. Nah, ini sudah ada Adrian. Kemudian
Abbas, Dennis, Dylan, Edsel, Jeremy, Izan, dan Ken ya. Silahkan dapat di-share screen juga. Kak Osa akan bantu kalau teman-teman ada kendala ya. Untuk running program ataupun untuk kendala teknis seperti upload gambar ya. Dan lain-lain boleh ditanyakan. Oke, Abbas apakah ada kendala untuk running programnya? Coba kita play. Oh ini filenya, file gambarnya ya. Abbas sedang mencari gambar. Mau diupload dulu? Boleh ya. Abbas mau rename dulu? Bisa. Di sana sudah ada file gambar. Ada bola.png. Kita ganti dengan nama bola.png juga pada raket 1 dan raket 2. Oke, di sini ya. Oke, Abbas. Kemudian untuk kode referensinya juga sudah Kak Osa kirimkan yang versi lengkap ya. Abbas boleh dilihat lagi di chat Zoom. Itu ada pingpong.py ya. Teman-teman bisa lihat di file chat Zoom. Itu ada pingpong.py. Itu adalah file referensi yang sudah versi lengkap ya teman-teman ya. Bisa dilihat yang terbaru. Di sana sudah ada kelas player, sudah ada kelas games fight, kemudian ada looping game dan juga sampai akhir itu sudah lengkap ya. Boleh dilihat lagi. Oke ya, Bas. Kemudian, Jeremy, apakah ada kendala? Jeremy, Edsel, Izan, coba boleh disampaikan nih. Sudah sampai mana progresnya? Jeremy, Edsel, Izan. Kemudian Ken, ya, Dennis, Dylan. Ya, teman-teman, di share screen dulu. Belum kelihatan nih share screen-nya. Oke, Dennis sudah share screen juga. Mantap, Dennis. Oke, Ken juga sudah share screen nih. Good job. Ya, thank you, Ken. Oke, Ken sudah sampai di mana progresnya? Oh, ini game shooter ya. Yang sudah dibuat oleh Ken adalah game shooter. Di sini ada. Oke, namanya adalah game shooter, tapi isinya di sini ada tenis. Ah, ini boleh di-rename dulu nih, ya. Ken boleh di-rename dulu nih, biar nanti Ken nggak bingung. Nama gamenya adalah game pingpong ya. Diklik rename itu diklik tombol sebelah kanan ya. Untuk mouse-nya diklik di sebelah kanan, nanti ada rename. Oke, yang ini dia. Kita klik, kita ganti dengan nama project game pingpong atau tenis juga boleh. Atau pedal. Oke, boleh juga. Ya, oke teman-teman. Nah, seperti itu caranya. Jadi kita bisa rename supaya nggak bingung ya teman-teman ya. Jadi nama gamenya apa, ini kita bedakan dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu kan ada game shooter, lalu ada game maze game ya, atau namanya game labirin, itu teman-teman bisa juga. Atau ada lagi nih teman-teman. Jadi selain game yang sudah pernah teman-teman buat, kalau yang punya project sendiri, project mandiri, boleh juga nanti dipresentasikan. Jadi teman-teman yang sudah pernah membuat aplikasi atau games ya di Python ya, terutama di Python, silahkan teman-teman bisa di share screen juga ya, bisa ditampilkan dibuat file presentasi juga minggu depan gitu. Ada nggak di sini yang pernah bikin project mandiri, membuat aplikasi atau game aplikasi gitu? Boleh juga teman-teman ya. Boleh dipresentasikan. Teman-teman bebas untuk mempresentasikan kalau teman-teman punya project mandiri juga gitu. Nggak harus game ya. Dalam bentuk aplikasi juga boleh teman-teman ya. Aplikasi juga boleh. Oke, good. Kemudian selain itu, teman-teman silahkan bisa didesain gamenya ya. Kalau yang game pingpong tadi ada desain untuk permainannya. Jangan lupa bisa dimodifikasi gambarnya teman-teman ya. Dari tenisnya ya, bola tenisnya ataupun raketnya, teman-teman bisa ganti dengan gambar lain. Untuk gambarnya bisa cari dari Google ya, atau mau gambar sendiri yang suka menggambar boleh banget kita upload, kemudian kita gunakan sebagai sprite yang ada di game. Kemudian setelah itu bisa dibuat desain untuk presentasinya. Ya, jangan lupa juga disubmit terlebih dahulu di GitHub, teman-teman. Kalau sudah selesai mengerjakan yang tenis game tadi, yang pingpong game, teman-teman bisa disubmit juga di GitHub. Kalau nggak di GitHub, teman-teman juga bisa submit di Google Drive juga boleh ya. Di Google Drive atau di laboratori yang ada di Algonova juga boleh banget. Yang penting bisa diakses secara cloud, teman-teman ya, secara online. Ah, maaf nih, saya malah lupa harus ngapain. Oke.
Iya, Adrian, boleh di-share screen dulu, Adrian, ya. Jadi, untuk rencananya, tadi yang sudah kau saya sampaikan ya, hari ini tadi kita sudah membahas tentang game pingpong. Adrian boleh melanjutkan game pingpong, atau Adrian ingin menampilkan file project yang shooter juga boleh. Adrian, apakah sudah membuat file presentasinya dalam bentuk PPT tadi? Atau Canva ya, Canva, apakah sudah membuat, Adrian? Boleh dinyalakan dulu audionya Adrian biar kedengeran. Oke, Adrian. Belum. Nah, belum. Oke. Kalau belum, maka langkah berikutnya Adrian silakan bisa dibuka Canva atau Microsoft PowerPoint untuk membuat file presentasi. Ya, jadi kita latihan pitching, teman-teman ya. Kita bikin file PPT, kemudian kita presentasi ya, layaknya teman-teman presentasi supaya nantinya teman-teman terbiasa ya. Jadi nanti kalau ketika teman-teman sudah mulai masuk ke jenjang perkuliahan, nanti akan sering kali teman-teman ya kita akan presentasi, baik itu presentasi individu, ya. Nanti kalau ada proposal teman-teman ya, ada proposal untuk maju lomba atau proposal untuk maju ke skripsi, ya itu ada penelitian, ada proposalnya juga pengajuan proposal itu perlu menampilkan presentasi seperti yang sedang teman-teman kerjakan ini contoh sebuah proposal sederhana gitu ya. Kita bikin ide game misalnya seperti ini. Kemudian nanti kalau sudah teman-teman sudah terbiasa ya membuat presentasi, kemudian presentasi oral oral presentasi, maka teman-teman akan lebih ya uh, siap nantinya gitu menghadapi beberapa tantangan ke depan gitu ya teman-teman. Apalagi yang sudah mulai SMA, SMP ini nanti juga terpakai juga nih skill teman-teman gitu. Nanti ada tugas untuk presentasi di sekolah ya. Teman-teman bisa sudah terbiasa gitu kalau sudah sering mengerjakan proyek-proyek seperti ini. Oke, silahkan bisa teman-teman dikerjakan ya, dilanjutkan untuk progresnya ya, bisa dimulai dengan membuat presentasi ataupun yang tadi yang ada game pingpong tadi kalau sudah selesai boleh langsung membuat PPT-nya. Tapi kalau belum selesai boleh dilanjutkan yang game pingpong terlebih dahulu boleh teman-teman ya. Oke. Oke, ini punya Ken apakah sudah muncul untuk desain gamenya? Window-nya apakah sudah muncul Ken? Coba kita play. Invalid syntax. Sintaksnya masih error. Di baris keberapa itu Ken? Coba kita lihat. Nah, untuk terminalnya coba Ken bisa tarik ke atas supaya kelihatan lebih besar terminalnya. Kita klik. Oh, di baris pertama, Ken. Coba kita lihat di baris pertama. Oh, ini ada yang kurang ya. Jadi di baris pertama itu kita akan mulai dengan kode referensi untuk menghubungkan dengan library. Jadi kita hubungkan dulu dengan library. Ya, kalau sudah dihubungkan dengan library, baru kita tambahkan kelas. Ya, jadi ada Pygame. From Pygame import star itu. Kan, boleh ditulis di paling atas. From Pygame import star. Kemudian setelah kita hubungkan dengan Pygame, baru kita buat kelasnya. Ada kelas game sprite, ada kelas player gitu. From Pygame import star. Artinya dari library Pygame kita hubungkan seluruhnya. Ya, import star itu hubungkan seluruhnya. Star ada tanda bintang di setelah import ya. Oke, good. Nah, seperti itu. Sip, kan? Lanjut lagi berikutnya. Class for spread ini kita tambahkan hashtag. Ya, kita tambahkan hashtag di awal. Kan, sebelum kelas. Class for spread di baris kedua. Kita tambahkan tanda hashtag. Artinya dia hanya keterangan saja gitu ya. Tambahkan hashtag. Oke, sudah. Nah, lanjut lagi. Coba kita play. Apakah sudah muncul jendela aplikasinya? Kita coba play ulang. Masih belum muncul nih, masih nge-lag. Tunggu dulu. Oke, ya. Izan, boleh ditanyakan Izan? Ambas kalau ada kendala ya. Jeremy, kemudian Dilan, ada Dennis ya. Adrian, boleh ditanyakan teman-teman. Oke, Dennis apakah sudah bisa untuk menambahkan link yang dari
GitHub dan juga file presentasi. Ada di lesson ke-30 itu. Dennis, sudah muncul? Presentasinya doang belum, Kak? Oke, yang presentasinya doang yang belum ya. Oke, good, Dennis. Kalau sudah selesai, boleh dilanjutkan membuat file PPT-nya ya. Sekaligus, Kak usah buka open discussion ya, open question dan answer teman-teman ya, Q&A ya terkait dengan proyek teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Boleh. Ya, tadi contohnya seperti punya Adrian ya, ada kendala itu boleh disampaikan gitu. Kemudian kalau teman-teman ya mau tanya boleh sambil di share screen ya. Jadi Kak Usa bisa sambil lihat itu progresnya sudah sampai di mana, kendalanya sampai di mana gitu. Oke. Untuk file presentasinya jangan lupa disiapkan teman-teman ya. Minggu depan kita akan presentasi. Nah, dibuat santai aja teman-teman ya. Santai tapi pasti gitu. Ya, jadi tidak perlu menjadi beban, tapi teman-teman bisa mengerjakan dengan baik itu sudah bagus banget teman-teman ya progresnya itu. Jadi kalau ada kendala, jangan ragu untuk disampaikan, ditanyakan sama Kak Oksa. Ya, mumpung masih belum mulai graduation, jadi Kak Oksa bisa bantu untuk menyelesaikan problemnya teman-teman gitu. Nah, contohnya nih punya Abbas di sana ada keterangan raket.png is not defined itu di sana. Coba kita cari baris ke-51 Abbas. Baris 51 ada keterangannya. Raket.png-nya belum muncul. Kenapa? Karena di sana tulisannya raket, di sini oh, sudah sama ya. Raket.png udah sama itu. Harusnya sudah bisa ini. Coba kita play ulang, Abbas. Oh, masih belum bisa juga. Untuk file raketnya coba kita klik dulu. Isinya bagaimana, Abbas? Isinya sudah muncul. Sudah ya. Ada kendalanya di sana itu. Raket.png found in working directory. Keterangannya seperti itu. Coba kita lihat lagi pada kode programnya Abbas ya. Di algoritmika, oke, good. Di pingpong. Kemudian kita cari dulu filenya di sini ya. Baris 51, raket 1, kemudian player 1. Oke. Kemudian ada window, ada ball ya untuk game sprite-nya. Coba kita lihat apakah sudah ada cosplayer di sana, Bas. Coba kita scroll ke atas. Apakah sudah ada cosplayer? Cosplayer sudah ada ya. Cosplayer ini merupakan kelas turunan dari game sprite. Oke. Tahu kenapa nih problemnya? Keterangannya di baris ke-9. Coba kita cari baris ke-9. Oke, self.image. Transform scale image width, kemudian height ya. Lalu berikutnya ada super init, image speed, rectangle, rectangle X, rectangle Y. Lalu definition reset. Oke, sudah benar ini. Coba kita play lagi, Abbas. Sama aja ya. Coba kita lihat lagi, play lagi. Belum muncul. No file. Oh, ini keterangannya direktorinya nggak ada di users abc download. Coba kita cari gambarnya di sini. Coba kita lihat dulu Abbas. Pathnya di mana nih pathnya? Pathnya tadi cara uploadnya Abbas bagaimana Abbas? Langsung di drag and drop seperti itu atau melalui algoritmika fitur upload? Tadi di langsung break gitu. Oh, drag and drop langsung gitu ya. Oke, Iya. kita coba dulu Abbas. Bentar. Oh, tunggu sebentar. Coba kita upload filenya itu di bagian atas juga nih, Abbas. Mungkin letaknya ya, posisinya yang berbeda. Coba kita upload ulang. Oke, di sana ada level workspace ya, open editor. Selain open workspace, ada apa lagi tuh? Sudah itu saja ya, Abbas. Oke, kita coba upload. Yang mana sih, Miss? Ini kan ya? Oh ya,
Oh, cara uploadnya bisa kembali dulu ke algoritmika, karena di situ nggak ada fitur buat upload ya gitu ya di sebelah kiri. Jadi kita harus pakai lesson 23. Lesson 23. Oke, nah ini di nomor 2. Untuk file Python-nya ada di nomor 2. Kita kembali, oke, back lagi ke lesson 23 nomor 2. Oke, kemudian kita akan upload melalui fitur upload yang ada di sana. Kita tunggu dulu, Abas. Masih loading. Oke, adakah lagi teman-teman yang mengalami error juga sama seperti punya Abbas? Boleh dicoba dengan cara yang kedua ya teman-teman ya. Nah ini Abbas, coba kita upload di sini Abbas. Kita klik ya, kita upload dua filenya. Oke, sudah. Kemudian kita open dan kita rename boleh itu nanti. Kita upload yang kedua. Ada namanya apa ini? Image. Oke, good. Kita open lagi. Setelah itu kita rename satu persatu, Abbas ya. Jadi tadi ada image yang ini dan yang ini ya. Boleh di rename dari sini ya, Abbas. Oh, masih di sana? Nggak apa-apa itu, Abbas. Kembali lagi aja di lesson 23 tadi. Sepertinya kita bisa kok mengerjakan lewat sini, bisa. Untuk file Python-nya tadi sudah dibuat di mana, Abbas? Coba kita cari lagi ya. Ini ada shooter game. Oke, untuk file Python-nya belum muncul. Nanti boleh di copy, dibuatkan file Python baru aja di sini ya, Bas. Atau di sini juga boleh. Ya, kita buat file Python baru, pindahkan di sini. Oke, kita rename kedua filenya yang ada di sini sesuai dengan kode programnya punya Abbas tadi. Ya, kita buat baru aja filenya Abbas, boleh. Menggunakan yang ada di atas ini boleh, atau yang di bawah ini juga bisa. Mau pakai yang mana, Abbas? Oke, kita klik untuk menambahkan file Python baru pingpong.py. Gitu. Oke, kalau sudah kode referensi yang semula ya kita pindahkan di sini ya Bas. Tadi sudah ada kode program punya Abbas ditaruh di mana tadi Abbas? Masih ada untuk filenya boleh diupload. Bisa dibuka kemudian dipindahkan aja di filenya di sebelah sini. Oke, good. Sudah ada pingpong.py ya. Kita coba dulu ya. Oke, ini ada chat Zoom. Ada chat dari siapa ini? Coba kita lihat. Cara ubah skor menang gimana, Miss? Oke, Jeremy mau ubah yang bagaimana, Jeremy? Boleh di-share screen dulu, Jeremy. Cara ubah skor menangnya. Oh, mungkin algoritma menang kalahnya itu ya, Jeremy ya. Coba kita lihat. Ada game shooter ini punya Jeremy ya. Oke, kita lihat Jeremy. Di sana ada keterangannya. Render score 20. Oh, invalid syntax. Invalid syntax di baris ke berapa ini? 123, Jeremy. Coba kita lihat. Di baris 123 itu ada txt font2, kemudian dot render score str1. Oke. Nah, ini kendalanya karena dia ada invalid syntax untuk skornya 20 itu. Oh, ini skornya seharusnya dimulai dari 0 ya. Jadi ketika kita bermain game biasanya Jeremy kan mulainya dari 0 ya. Skornya akan menghitung dari 0. Maka coba kita cari variabel skor yang untuk menunjukkan nilai awal. Jeremy boleh scrolling ke atas lagi pelan-pelan. Kita cari untuk variabel yang menyimpan angka nilai awal untuk skornya. Apakah sudah ada? Kita lihat pelan-pelan ya, scroll ke atas. Belum muncul definition fire atau belum dibuat ini. Coba kita cek lagi Jeremy. Oh ini dia, stop. Nah ini sudah ada skor sama dengan 0 di baris 24. Ini adalah nilai awal ya. Goalnya, nilai awalnya juga 0. Dan goalnya adalah 10 ya. Karena goal itu titik tujuannya dia akan mendapatkan minimal 10 poin gitu. Kemudian lossnya ini missnya dia juga 0. Maksimum lossnya adalah 3. Ini contohnya seperti itu Jeremy. Oke.
Nah, Jeremy, kalau menemukan kode error seperti ini, misalkan berikan cara untuk Jeremy, cara untuk memperbaiki kode yang error ya. Nah, kalau Jeremy mau tanya sama Miss, it's okay, boleh banget ya. Nah, kemudian di sini Miss akan berikan contoh ketika Jeremy mengalami kendala seperti ini, boleh di-copy sintaks errornya. Di sini ada keterangan errornya, di-copy. Ya, kemudian Jeremy silahkan buka AI. Jadi kita bisa manfaatkan AI seperti ChatGPT atau Gemini untuk bertanya. Sebenarnya kode program itu kelirunya di mana. Kemudian kita tuliskan prompt ya. Jadi ada teknik penulisan prompt ya. Namanya prompt engineering ya. Jadi kita menuliskan promptnya itu secara detail. Jadi Jeremy bisa tuliskan, berikan ya, jelaskan kode error ya, explain the problem. Kemudian tampilkan ya perbaikan dari kode programnya, fix the code gitu boleh juga. Bisa dikasih perintah untuk memperbaiki ya atau merevisi sekaligus menampilkan kode yang perfect gitu, yang sudah benar tanpa error seperti apa. Gitu, Jeremy. Oke, kita coba dulu ya, Jeremy ya. Boleh dibuka untuk Google-nya ya. Jeremy bisa sambil dibuka Google. Boleh pakai ChatGPT atau Gemini. Yang biasa familiar sama Jeremy siapa? ChatGPT atau Gemini? Yang familiar. ChatGPT, Miss. Oke, nah boleh pakai ChatGPT untuk memberikan ya penjelasan dari kode errornya gitu supaya Jeremy nanti bisa menggunakan ya AI sebagai bahan untuk berdiskusi ya ketika mengalami kendala seperti ini. Nah gitu Jeremy. Oke, jadi kalau di sini kalau saya jelaskan ya, sebenarnya kode programnya Jeremy ini masih kurang terkait dengan skor ya. Skor ini adalah variabel yang menyimpan angka nilai awal untuk penyimpanan poin tadi. Nah, dia masih error invalid sintaksnya di baris ke 123. Nah, cara bacanya seperti itu. Tapi kalau Jeremy pengen tahu lagi ya problemnya secara detail, boleh juga menggunakan AI gitu. Coba, boleh dicoba dulu ya Jeremy ya. Nanti boleh disampaikan lagi sama Miss progresnya. Oke, sembari Miss lihat progres dari Baik, teman-teman. makasih, Miss. Oke, sama-sama Jeremy. Ada lagi teman-teman yang mengalami kendala? Secara teknis boleh atau dari kode referensinya yang masih belum di running, belum bisa muncul, boleh teman-teman disampaikan ya. Ini kalau saya sambil keliling. Oke, punya Abbas apakah sudah bisa Abbas progresnya? Masih belum? Masih belum muncul? Oke, di sini keterangannya adalah baris ke-9. Line 9. Init itu. Coba kita cari di baris ke-9 ada keterangannya apa ini? Abbas. Oh, oke. Self.image transform scale. Apakah ada kode yang kurang? Definition. Oke, sudah. Transform.scale, image.load, layer image, width, dan juga height. Nah, itu sudah ya, sudah lengkap. Kemudian kode programnya tadi sudah dimasukkan pada file pingpong.py ya. Lalu ada file gambarnya sudah di rename menjadi apa dan apa ini? Punya Denis, punya Abbas sorry. Punya Abbas itu namanya raket ini ya. Dan juga bola. Oke, bola mana ini? Oh ini dia. Kemudian font in working directory. Keterangannya seperti ini. File not found error. Oke, jadi problemnya punya Abbas ini adalah filenya belum bisa terdeteksi gitu. Jadi filenya tidak berada pada ini dia. Path-nya itu C users abasi downloads. Nah, ini dia. Ini adalah file path yang dituju. Direktori yang dituju adalah ini. Tapi kalau belum bisa muncul, maka kita coba ulang lagi untuk gunakan kita coba cek dulu pakai file lainnya. Abbas, boleh kita gunakan file-file yang ada di sini dulu. Kita coba dengan menggunakan gambar UFO atau pakai Sky, bukan Sky ya. Ada apa lagi kemarin? Jet, nah itu boleh. Ballet ya, boleh pakai yang ada dulu. Kalau masih belum bisa juga berarti problemnya memang dari algoritmikanya nih, harusnya bisa. Oke, berarti memang filenya itu ya belum terbaca ya punya Abbas ya. Oke, coba kode programnya Abbas boleh dikirimkan ke Kak Oksa. Kak Oksa coba bantu problemnya dari sini Abbas. Kode programnya. Beserta, oke, kode program dan juga filenya ya, file gambarnya. Kak Oksa coba cek dulu dari sini.
Bisa Kirim di di, mana, Miss? oh iya, boleh dikirimkan pada Google Dokumen bisa atau file Python juga boleh. Coba ini kau usah siapin dulu file Google Dokumennya ya, Abes ya, tunggu sebentar. Nanti Abes tinggal copy, paste aja, tinggal paste aja pada file Google Dokumen yang kau usah buatkan. Supaya bisa langsung di copy dengan mudah ya. Kalau langsung di paste di chat Zoom itu nanti indentasinya hilang semua. Jadi harus memperbaiki satu persatu secara manual gitu. Daripada ribet, mending kita pakai Google Dokumen aja. Oke, teman-teman, boleh ditanyakan lagi selain Abbas, kemudian Jeremy yang mengalami kendala. Boleh lagi disampaikan teman-teman ya. Gak usah masih open question buat teman-teman yang mau diskusi ya. Boleh. Atau nanti boleh chat ke WhatsApp teman-teman ya. Ke WhatsApp Kak Uksa boleh. Kalau nanti misalnya teman-teman di luar kelas nih sedang memperbaiki kodenya tapi masih ada kendala, nah itu boleh banget nanti silahkan bisa disampaikan sama Kak Uksa gitu. Ya, jadi Kak Uksa fleksibel. Kalau teman-teman mau diskusi lagi di luar kelas, is okay, boleh. Ya, boleh dilihat lagi di link yang ada di chat Zoom. Abbas ya, boleh dilihat di link yang ada di chat Zoom. Boleh dikopikan linknya, kode programnya di sana ya Abbas ya. Nanti kalau akan coba bantu cek kode programnya Abbas. Oke teman-teman, ada lagi yang mau disampaikan boleh ya. Sebelum nantinya teman-teman presentasi ya minggu depan. Teman-teman ya, silahkan bisa ditanyakan kalau masih bingung terkait dengan alur contoh pengerjaannya atau presentasinya. Boleh banget ya, boleh ditanyakan. Ken, bagaimana Ken? Tadi apakah sudah bisa punya Ken? Punya Ken apakah sudah bisa muncul? Kode program yang ditulis apakah sudah bisa di running? Iya, Miss. Oke, sudah bisa, Ken. Apakah ada yang pengen ditanyakan sama Ken? Boleh ditanyakan. Ya, dari Dennis boleh ditanyakan ya, Ken. Kemudian Dennis, Dilan, Edsel, Izan. Nah, ini yang belum belum bertanya boleh ditanyakan dulu, teman-teman. Siapa tahu ada yang pengen ditanyain ya. Oke, sudah dipindahkan ini ya, Abbas ya. Oke, thank you, Abbas. Coba Abbas boleh lihat share screen dari Kauksa ya. Kauksa akan share screen dulu untuk mengecek kode program milik Abbas ya. Oke. Nah, di sini Kauksa buka Algo Python lagi, sama seperti tadi. Ya, kita buka Algo Python-nya, kemudian Kauksa akan buat file baru. Ini punya Abbas tadi ya. Punya Abbas, Kauksa akan buatkan file baru di sini. Oke, kita klik, namain. Oh, di sini aja deh, di atas ya. Namanya adalah, cari name dulu. Ini nggak bisa, harus yang bawah. Cek Abbas ya. Oke, kemudian, oh ya, rename dulu. Namanya extensionnya .py. Oke, sudah. Kemudian Kausa akan pindahkan ke sini untuk linknya. Kode programnya ya dari Google Dokumen. Kita akan pindahkan di sini. Oke, sudah. Kemudian ada file-file seperti Rocket, Ballet, ya. Ini tadi kita belum bisa pakai ya. Coba kalau usah pakai nama file yang sudah ready di sini ada tennis ball. Layernya adalah raket ya. Raket.png, raket.png, kemudian ballnya kita ganti menjadi tennis ball. Tennis underscore ball. Oke, kita coba play dulu apakah bisa. Oke, masih belum muncul ya hasilnya. Oke, ini ada terminalnya, ada sudah mau memproses. Kita tunggu dulu. Oh, sudah bisa muncul jendelanya, tapi tertutup lagi. Karena keterangannya di sini found in working directory. Oh, keterangannya sama di sini ya. Raket.png is not found. Oke, berarti kode programnya yang error ya, punya
punya Abbas ini. Coba kita perlu cek lagi Abbas terkait dengan kode programnya. Kalau Kak Uksa buka yang pingpong tadi, sepertinya sudah muncul ya file pingpongnya tadi. Kak Uksa sudah play bisa nih. Kita coba cek lagi ya Abbas ya. Kalau kode program Kak Uksa. Masih sama. Belum bisa juga. Oke, file pingpongnya. Nah, ini biasanya kalau belum bisa, karena kita perlu buka file lesson ke-23 tadi ya, Bas ya. Habis bisa caranya ya untuk dari segi teknis ini berarti kode programnya sudah benar. Cuman kita perlu buka algoritmika di lesson ke-23 atau lesson yang terdapat file Python-nya ya. Jadi caranya kalau teman-teman masih mengalami hal yang sama seperti itu, tadi bisa menggunakan cara seperti ini ya. Kita buka gamenya seperti ini ya, Pygame yang sudah pernah teman-teman buat ya, bisa dibuka lagi. Lalu bisa dicoba ya, kita play dari sini. Kenapa? Karena untuk ya memprosesnya itu terdapat file gambar yang perlu teman-teman hubungkan. Nah, file gambar itu tadinya sudah kita simpan pada sebuah pet directory. Nah, pet directory-nya itu nggak cocok, makanya dia nggak bisa muncul gitu. Jadi teman-teman bisa coba dengan membuka algoritmikanya ya. Nah, kemudian setelah itu baru teman-teman boleh di running lagi gitu. Dan kita lihat hasilnya. Kayak gitu ya, Bas ya. Jadi kendalanya dari segi teknis dari algoritmikanya. Jadi caranya untuk mensiasati seperti ini, Abas bisa buka terlebih dahulu di lesson 23 atau lesson yang terdapat file Python-nya seperti ini. Kalau sudah ya, nanti Abas bisa buat file pingpong.py-nya, lalu berikutnya boleh di play dari sini ya, Bas. Ya, kenapa? Karena filenya tadi berbeda gitu. Makanya dia belum bisa muncul ya untuk jendela aplikasinya. Nah, kita bisa siasati dengan cara seperti ini. Kenapa? Karena kita menggunakan directory pada algoritmika. Nah, kalau kayak gini, kalau masih belum bisa lagi, kita bisa upload ulang, Abas ya. Kita bisa upload ulang dari algoritmika di sebelah sini. Kita upload dari file, ya. Kemudian nanti kalau sudah diupload, kita akan munculkan lagi ya raket dan juga bolanya, gitu. Oke, gitu ya, Abbas ya. Kemudian teman-teman yang lain juga boleh dicoba dulu. Kalau ya kepepetnya yang untuk game pingpong ini masih belum bisa muncul, sama seperti punya Miss tadi masih belum bisa muncul, ya teman-teman bisa gunakan project shooter. Ya, jadi teman-teman bisa pakai shooter game yang bisa teman-teman presentasikan gitu. Jadi tidak harus menggunakan game pingpong atau game shooter atau game miss game ya. Boleh pilih salah satu teman-teman ya, gitu. Oke, sementara seperti itu dulu ya, Bas ya. Dan teman-teman, nanti kalau masih ada yang pengen ditanyakan, ya, boleh disampaikan lagi di chat Zoom, di grup WhatsApp ya, teman-teman ya. Ini karena waktunya sudah pukul sekian nih. Nggak kerasa, udah pukul 17.32. Oke. Nah ini, Miss teman saya mau request buat kasih bosau. Boleh, boleh. Gimana tuh Adrian? Boleh. Nanti mau di request dikasih desain ya, boleh ya. Nanti kalau Adrian mau diskusi lagi, boleh ya diskusi di chat WhatsApp ya, boleh banget. Oke teman-teman semua, hari ini tadi kita sudah belajar bagaimana membuat project tentang pingpong ya. Walaupun tadi masih ada beberapa problem ya terkait dengan direktori yang belum bisa terbaca, maka teman-teman bisa coba ya pilih dari project yang sudah bisa berjalan dengan sempurna saja tidak apa-apa. Atau kalau pengen masih penasaran dengan pingpong ya teman-teman bisa coba lagi ya, bisa eksperimen lagi sampai berhasil atau boleh ditanyakan juga diskusi dengan AI atau diskusi dengan Kak Oksa. Kemudian setelah itu jangan lupa disiapkan file presentasinya dalam bentuk file PPT Canva atau teman-teman bisa pakai PowerPoint juga bisa untuk membuat file presentasinya. Kemudian jangan lupa nanti di minggu depan teman-teman kita akan mulai untuk presentasi gitu ya. Nanti untuk presentasinya kalau akan acak. Kemudian kalau ada yang sudah siap boleh request untuk presentasi di awal gitu ya. Oke, teman-teman semuanya. Kemudian ada lagi nggak yang mau ditanyakan sebelum Kak Ausa akhiri lesson hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Belum? Belum ada? Ini Adrian lagi ngedesain buat gamenya ya. Saya lupa bikin sprite buat enemy yang sebelumnya nggak tahu kenapa ya. Oke, Adrian lagi bikin sprite untuk enemy-nya. Ini pakai gambar apa ini? Krita itu ya. Adrian pakai tools Krita buat ngedesain.
Oke, good job Adrian. Ya teman-teman semua, terima kasih banyak untuk hari ini ya. Sudah join di lesson ke-31. Minggu depan teman-teman sudah lesson graduation ya. Di lesson 32. Nanti kita ketemu lagi di kelas berikutnya teman-teman ya. Semoga masih bisa bertemu lagi di kelas Python Pro 2 itu setelah teman-teman lulus gitu. Oke, terima kasih semuanya dan sampai jumpa. Bye teman-teman. Terima kasih. Terima Dadah. kasih, Miss. Oke, Miss. dah. Terima kasih, Terima Miss. kasih. Oke, kita close semuanya ya teman-teman ya. Ya, terima Bye. Terima kasih teman-teman. Oke, kita close dulu ya. Ini ada Dilan, Izan. Terima kasih teman-teman. Kita close lagi.